kejadian banjir di Lima desa warga alami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Jumlah acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo, Senin 11 Januari 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Jabatan struktural eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo. Bupati Wajo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, kesatuan, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10. Daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Bupati Wajo nomor 821.23 garis miring 094 garis miring tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator setingkat jabatan struktural eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo. Nomor urut 1 Supardi S. Jabatan baru Camat Tempo eselon 3A. 2 Dutrandes Haji Haris T. Jabatan baru Sekretaris Inspeksi
Inspektorat Daerah. 3. Dotrandes Aksana, jabatan baru Sekretaris Dinas Perhubungan. 4. Ali Durman Estos MSI, jabatan baru Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. 5. Muhammad Nafir Tajam SPMSI, jabatan baru Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 6. Dotrandes Baharudin Masna MM, jabatan baru Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7. Andi Abdul Waris Yunus ST, jabatan baru Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Eselon 3B. 8. Safarudin SSTP MSI, jabatan baru Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. 9. Wahdania ST, jabatan baru Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1. 10. Haji Yunus Esos, jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 11. Nur Hayani SS, jabatan baru Kepala Bidang Kesetaraan Gender pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 12. Dotranda Erkasari MSI, jabatan baru Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 13. Bustan STPMSI, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Sajuala. Bupati Wajo Amran Mahmud dicap dan ditandatangani. Keputusan Bupati Wajo nomor 821/24 garis miring 095 garis miring tahun 2021 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas setingkat jabatan struktural eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo. Bupati Wajo menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketika keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tembusan 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara upaya Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta. 2 sampai dengan 5 dan sebagainya. 6. Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang. Ditetapkan di Sengkang pada tanggal 8 Januari 2021. Bupati Wajo Amran Mahmud dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Wajo nomor 821/24 garis miring 095 garis miring tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas setingkat jabatan struktural eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Wajo. Nomor urut 1, Wajo Mafeaba Esos, jabatan baru Lurah Tancung, Kecamatan Tanah Sitoro, eselon 4.
Nomor urut 2, Agus Triadi Esos, jabatan baru Lurah Tandowutu, Kecamatan Dempi. Nomor urut 3, Muhammad Aksan SIT, jabatan baru Lurah Akajeng, Kecamatan Sajuan. Nomor urut 4, Andi Yasman Ampa SSTP, jabatan baru Kepala Subbagian Protokol pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Nomor urut 5, Amirullah SHMAP, jabatan baru Kepala Subbagian Penyusunan Program pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Nomor urut 6, Andi Anna Esos, jabatan baru Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Nomor urut 7, Muhammad Dirgantara SEMSI, jabatan baru Kepala Seksi Kesenian pada bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor urut 8, Muhammad Anis Sultan Esos, jabatan baru Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal pada bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor urut 9, Edi Pramono Mulyawan SEMM, jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor urut 10, Rustam SE, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor urut 11, Ratna SKM, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan. Nomor urut 12, Haja Rahmi SKM, jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan. Nomor urut 13, Andi Yusri Jaya ST, jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nomor urut 14, Firman SH, jabatan baru Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Desa Adat pada bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nomor urut 15, Andi Warmansyah Esos, jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan, Penataan Desa dan Desa Adat pada bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nomor urut 16, Abdul Aziz SE, jabatan baru Kepala Seksi Kepelabuhanan pada bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan. Nomor urut 17, Irwan Setiawan SE MSI, jabatan baru Kepala Seksi Analisa Teknis dan Rekomendasi Bidang Pengendalian dan Operasional pada bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan. Nomor urut 18, Andi Usman Esos, jabatan baru Kepala Seksi Layanan Informasi Publik pada bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Nomor urut 19, Tuti Herawati SS MAP, jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha pada bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor urut 20, Andi Wildana ST, jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non-Usaha pada bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor urut 21, Bahrianti ST, jabatan baru Kepala Seksi
Jabatan baru Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada bidang pengendalian dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor urut 23 Mulyana SPD. Jabatan baru Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata pada bidang destinasi dan industri pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Nomor urut 24 Besek Rostantu SP MSI. Jabatan baru Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Amriyadi SST MM. Jabatan baru Kepala Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Kewilayahan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 26 Abdul Malik SP. Jabatan baru Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak pada bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 27 Muhammad Amin SD. Jabatan baru Kepala Seksi Ketenagaan pada bidang penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 28 Irham Susamdana SIP. Jabatan baru Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada bidang penanganan fakir miskin dan kesejahteraan sosial Dinas Sosial, Kendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 29 Wartati Estos. Jabatan baru Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak Dinas Sosial, Kendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 30 Abdul Rasad Halimi SP. Jabatan baru Kepala Subbidang Data dan Informasi pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 31 Dr. Abdul Rahim ST MSc. Jabatan baru Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 32 Andi Sri Rahayu Ningsi ST. Jabatan baru Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB, P2 dan BPHTB pada bidang pelayanan, pengelolaan PBB, P2 dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 33 Dr. Anda Hajaresna MSc. Jabatan baru Kepala Subbidang Pembinaan dan Pengawasan pada bidang pengelolaan barang milik daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 34 Nursyad Estos. Jabatan baru Kepala Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Profesi pada bidang pengembangan kompetensi ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 35 Sukmi Estos MAP. Jabatan baru Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi pada bidang pengembangan kompetensi ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 36 Andi Aditya Warman Mandavi SHM. Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 37 Eva Dianita Mesas. Jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 38 Andi Bauki Fakatiyani MSS. Jabatan baru Kepala Seksi Logistik pada bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 39
Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Rengke. 41. Miswa Ahmad Rida SS, Jabatan baru Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kantor Kecamatan Tanah Sitolo. 42. Takdir Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Sajuwangi. 43. Yuda Arisanda Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Kerayan Kecamatan Majalur. 44. Parimusi Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Doping Kecamatan Kendal. 45. Abdul Rahman SPP, Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor DIP, Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Pincang Putih, Kecamatan Tanah Sitolo, Eselon 40. Nomor urut 49. Yunita Esos, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Pincang Putih, Kecamatan Tanah Sitolo. Nomor urut 50. Rahmat Hidayat SP, Jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kantor Kecamatan Paman. Nomor urut 51. Andi Werio Esos, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Paman. Nomor urut 52. Sahrudin Esos, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Benteng, Kecamatan Tugupen. Nomor urut 53. Ahsan Ansari SSTP, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Beni, Kecamatan Takalar. Nomor urut 54. Adil Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Beni, Kecamatan Takalar. Nomor urut 55. Andi Sriwati SP, Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Bulu, Kecamatan Kempi. Nomor urut 56. Dian Anggraen Sari Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Sampalawi, Kecamatan Kempi. Nomor urut 57. Hendra Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Kempi. Nomor urut 58. Andi Odang Pero Esos, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Lampung, Kecamatan Kempi. Nomor urut 59. Rina Andriani SAP, Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Paduka, Kecamatan Kempi. Nomor urut 60. Sunarti Esos, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Siengka, Kecamatan Kempi. Nomor urut 61. Lukman Esos NAP, Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Sitampare, Kecamatan Kempi. Nomor urut 62. Herman ST, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Kempi, Kecamatan Kempi. Nomor urut 63. Mansur SA, Jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Wiring Balenai, Kecamatan Kempi. Nomor urut 64. Andi Darwin Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Tandautu, Kecamatan Kempi. Nomor urut 65. Andi Sriati SH, Jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniampaju. Nomor urut 66. Supriyadi Esos, Jabatan baru Sekretaris Kelurahan Balire, Kecamatan Bela. Nomor urut 67. Roy Arman Esos, Jabatan baru Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kelurahan Minangai, Kecamatan Sajuwangi.
Saya Bupati Wajo dengan resmi melantik saudara-saudara yang tersebut namanya berdasarkan keputusan Bupati Wajo nomor 821-03-04-2021 tanggal 8 Januari 2021, nomor 821-04-095 tanggal 8 Januari 2021. Saya percaya saudara-saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Wajo diikuti oleh pejabat yang dilantik. Sebelum saya mengambil sumpah saudara, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Disumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya saya mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa, negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang ini, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Yang Maha Mengetahui. Selanjutnya ikuti ucapan saya. Saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas kepada pejabat yang disebut namanya disilakan maju ke depan. Wajah umat tiada Yesus. Saksi Insinyur Darwin M.Si. Dr. Haji Kardani.
Rohaniwan Kamarudin Kadir SAG. Atasan pejabat yang dilantik Haja Andi Sahri Alam Esos. Bupati Wajib. Dilanjutkan penempatan tanda pangkat dan tanda jabatan. Tahang. Bisa kok? Iya. Kita masih tetap beraktivitas dengan tentunya tetap menegakkan protokol kesehatan, dan kita yang harus menjadi terdepan untuk bagaimana mengedukasi dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita berbagai ajaran-ajaran dan nilai dalam beraktivitas, utamanya dalam menjalankan tugas amanah yang telah diembankan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di kesempatan pelantikan pengukuhan ini ingin saya sampaikan pertama bahwa pengisian rotasi yang tentunya ada terjadi pergeseran adalah pejabat mengisi jabatan yang ada, maka otomatis akan mengikuti dan terjadi beberapa pergeseran. Demikian juga tentunya beberapa usulan-usulan baik dari dinas yang bersangkutan maupun berbagai masukan-masukan yang ada, ya, sehingga rotasi ini mutlak kita lakukan, dan saya kira ini adalah hal biasa yang harus menjadi budaya yang terus kita tingkatkan kinerja kita, karena ya sejak kami melakukan reformasi birokrasi dalam hal restrukturisasi
kita banyak hal yang tidak bisa tercapai, sehingga kita selalu berusaha mencoba untuk bagaimana memformulasi, bagaimana mencocokkan, karena banyak sekali pertimbangan. Ya, belum lagi hubungan antara pimpinan dan bawahan. Kalau tidak ada terjadi suasana kondusif, tidak mungkin bisa bekerja sama dengan baik, sehingga ya kadang-kadang menimbulkan banyak korban daripada pekerjaan kita. Demikian juga terkait dengan kemampuan sumber daya manusia yang tidak tepat atau tidak cocok di tempat yang sudah diberikan, dan kadang-kadang terjadilah keluhan kepala bidang. Kadang-kadang kalau kami tanya kenapa ini terlambat, kenapa ini tidak bisa, kalau istilahnya Pak Wakil Bupati selalu dijuditai, selalu tidak terakhir baru kita selesaikan. Nah, ternyata kita selalu telusuri, ya kadang-kadang ada yang perlu kita evaluasi, ya, dan banyak lagi problem besar kita untuk mencapai visi dan misi, mengakselerasi semua program-program yang kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya tentunya ya hampir 2 tahun ini kita berharap masyarakat merasakan ya hadirnya pemerintah sesuai dengan visi kami, pemerintah amanah menuju wajah yang adil dan sejahtera. Pemerintah amanah adalah pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah yang siap meladeni. Saya bersama Pak Wakil sudah menyatakan diri, mewakafkan diri selama kami dilantik untuk menjadi pelayan. Ya, lokal PT masyarakat, bukan sebaliknya ini BPT. Bagaimana memberikan pelayanan yang cepat? Oleh itu, sesuai dengan visi itulah tentu diinginkan adalah masyarakat atau kabupaten yang maju dan sejahtera, maju dalam hal pelayanan, maju dalam hal infrastruktur, maju dalam hal ekonomi, ya, maju dalam hal pengembangan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, disinilah kita butuhkan ASN yang memiliki inovasi, kreativitas, ya gagasan-gagasan yang saya menghadapi fenomena ini. Kadang kalau memang ada anak kita yang unggul, ada yang memiliki kompetensi yang pasti diperebutkan. Kadang-kadang kepala dinas itu saling berebut, pimpinan itu berebut, saya yang pakai ini, saya yang pakai ini. Ada juga yang sebaliknya, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Bukan karena kompetensinya, ya, tetapi pribadinya lagi, karakternya lagi. Ini semua harus selalu menjadi evaluasi kita semua. Sehingga ini kita klopkan semua supaya kita lalu kencang, istilahnya Pak Wahyu, gaspur. Bagaimana gaspur kalau di antara kita ini tidak kompak? Bagaimana kita gaspur kalau ada yang salah? Ya, tidak bisa mengikuti irama dinamika. Contoh kecil, sudah hampir 2 tahun tidak pernah berhenti di ribut hasam, sampai di DPR, sampai di media. Sehingga saya harus mencari upaya bagaimana hal ini bisa. Padahal salah satu dari 25 program kami berdua itu adalah menata pasar. Nah, bagaimana menata pasar ini kalau kita tidak bisa melakukan pendekatan emosional, pendekatan atau gaya-gaya yang bisa diterima oleh pedagang, masyarakat, dan lain-lain. Ribut terus, tidak pernah berhenti. Habis waktu kita hanya 1 bulan. Oleh itu saya berharap 1-2-3 bulan ke depan pasar ini kita bisa reda. Pasar ini sudah bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Kita ingin pasar itu menjadi roda perekonomian
bagaimana ini ada solusi. Dan saya berharap ya setelah ada perubahan di dalam yang menangani contoh satu ini sebagai contoh lain, saya berharap saudara-saudara sekalian bisa selalu berusaha untuk mencari solusi-solusi cepat untuk kita bisa antisipasi. Intinya ya hasil kinerja kita kemarin ini sudah cukup bagus. Tentunya kita ingin di tahun ketiga ke depan ini, di tahun 2021 ini akan semakin akseleratif, yang akselerate, bisa lebih cepat, ada loncatan, ada sesuatu yang diperlakukan oleh masyarakat, sehingga ya kepedulian kita dalam menjalankan amanah tugas itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih ya kepada saudara sekalian, dan mohon kerjasama kita betul-betul dalam mengakselerasi. Ya tentu ada juga mungkin pesan-pesan dan harapan dari Bapak Wakil Bupati pada kesempatan baik ini, apalagi beliau ya contoh kecil yang saya katakan tadi, pasar hampir setiap saat beliau, karena memang kami berbagi tugas ya, beliau banyak di lapangan, beliau lah yang banyak merasakan ya. Dan saya katakan jangan sampai habis waktu kita itu terus yang kita hadapi ya. Oleh itu pada kesempatan baik ini sekali lagi selamat kepada saudara-saudara yang dilatih, dan mari kita terus memacu dan meningkatkan prestasi kita, kinerja kita ya, dan terus juga berusaha ya meningkatkan capaian-capaian kita yang lebih hebat lagi. Insya Allah saya yakin 2021 nanti kita bekerja lebih keras, bekerja cerdas, dan yang paling utama adalah bekerja ikhlas, supaya semua yang kita lakukan menjadi ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Bupati Bajo selaku Ketua kerja kami. Yang saya hormati Kepala DPD beserta seluruh jajarannya, jika acara ini bisa terlaksana dengan baik. Yang saya hormati para kepala OPD, para camat yang sempat hadir, yang disebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga, saya banggakan para pejabat, para ASN eselon 3 dan 4 yang baru saja diambil sumpahnya. Yang saya hormati para jurnalis baik cetak maupun online yang sempat hadir di tempat ini. Syukur kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan terutama nikmat kesehatan dan kesempatan kita dalam pandemi COVID-19 ini, kita tetap bisa melaksanakan dan kita saksikan bersama, yaitu acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di pemerintah Kabupaten Bajo. Bapak-bapak Ibu sekalian, tentu saya ingin sampaikan kepada kita semua, baru saja kita dilantik, amalkan apa yang telah diucapkan tadi. Saya minta kepada kita semua kerjakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang ada. Jangan kita kerjakan yang tidak sesuai dengan aturan. Saya menitip beratkan kepada camat TP yang baru saja dilantik, TP sebagai ibu kota Kabupaten Bajo. Selama 2 tahun saya bersama dengan Bapak Bupati, banyak sekali laporan-laporan yang sering saya terima setiap hari tentang keluhan-keluhan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan untuk kedepannya semuanya bisa kita atasi. Saya minta
Sri Depok pada hari ini sudah dilantik juga sekretarisnya. Beliau ini saya tahu dari rekor kerjanya. Memang saya sudah usulkan kepada Pak Bupati karena sekretaris yang dulu bekerja tidak optimal karena usul dari kantor pasar untuk dijadikan sekretaris. Mudah-mudahan dengan diangkatnya sekretaris segala sesuatu yang selalu menjadi problema besar di antara penataan pasar kita yang ada di Kabupaten Bajo bisa diselesaikan. Dan kepada penggantinya itu sudah pengalaman yang sudah cukup tinggi, saya harapkan bekerja dengan baik, transparan dan akuntabel. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik selama bekerja. Walaupun memang 2 tahun dilantik bersama dengan Bapak Bupati, banyak hal-hal yang mengkadang kami di tahun 2019 termasuk defisit anggaran kita 67 miliar. Di tahun 2020 dengan adanya COVID-19 banyaknya dana-dana yang seharusnya transfer ke daerah kita ditarik kita dan berfokus dana untuk menangani COVID-19. Akan tetapi kita tidak menemukan semangat untuk bekerja untuk melayani masyarakat Kabupaten Bajo. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja dengan baik melayani masyarakat Kabupaten Bajo sesuai dengan apa yang disebutkan Pak Bupati. Pak Masih itu adalah pemerintahan yang amanah menuju masyarakat Bajo yang sejahtera. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kamaluddin Kadir S. Agung. Yang kami hormati Bapak Bupati Wajo, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Wajo, yang kami hormati untuk mendapatkan nilai keberkahan. Mari kita membuka hati secara jelas untuk dan saya menjadi hadir-hadirat untuk kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan selesai masyarakat, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelantikan dan pemanggilan sumpah janji jabatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq